Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sangat senang bisa berjumpa lagi di hari ini dalam edisi Darah Yesus masih berkuasa, sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Sebab firman-Nya berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya pun tetap sama untuk kita yang mengasihinya. Nah saudara, Alkitab mencatat perjalanan Tuhan Yesus di satu kota di Kapernaum. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira, salah satu perwira Romawi pada waktu itu, menjumpai Tuhan Yesus, meminta belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Yang menarik adalah perwira ini tidak membawa hambanya ini ketemu Tuhan Yesus, tapi hambanya ini ada di rumahnya. Jadi ada proses waktu, ruang yang berbeda, dan jarak yang berbeda. Tapi kuasa Tuhan Yesus bekerja, sanggup menyembuhkan hamba dari perwira yang sedang lumpuh. Itu sebabnya kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan, sebab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul karena pendengaran oleh firman Tuhan. Kita baca bersama Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terima kasih Tuhan. Hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari seorang perwira yang di Kapernaum ini adalah ketika ia meminta tolong kepada Tuhan Yesus, dia meminta kesembuhan daripada hambanya. Hambanya itu tidak dibawa sama-sama kepada Tuhan Yesus, menjumpai Tuhan Yesus. Hambanya itu ada di rumah, dan Tuhan Yesus masih bekerja menyembuhkan sekalipun tidak melihat hambanya. Nah, apa yang dapat kita pelajari kalau hari ini seandainya ada keluargamu, ada saudaramu, ada tetanggamu yang sedang sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, dan engkau punya kerinduan untuk mendoakannya, tapi engkau dibatasi dengan ruang, waktu, dan jarak. Bisa saja saudara pas lagi di luar kota, atau saudara sedang lagi bekerja, dan ada tragedi kejadian di luar sana kepada saudaramu yang engkau kasihi. Engkau juga bisa berdoa langsung seketika dimanapun engkau berada, karena Tuhan tidak dibatasi ruang waktu. Memohon kepada Tuhan, meminta kepadanya
sebagaimana seorang perwira yang ada di Kapernaum meminta tolong kepada Tuhan Yesus agar hambanya yang sakit lumpuh, yang begitu menderita, disembuhkan. Demikian juga engkau bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan keluargamu, saudaramu, khususnya yang sedang lumpuh, baik lumpuh tangan, lumpuh kaki, bisa saja mereka yang sedang stroke, saudara. Mukjizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kita masih bisa berharap kepadanya, kita masih bisa berdoa kepadanya. Dan pada saat ini, dalam kesempatan yang bahagia ini, saya rindu, saya juga mau berdoa untuk saudara yang mendengarkan video ini. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, khususnya yang sedang lumpuh, entah stroke ringan atau saraf kejepit, saudara, berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara, meminta belas kasihan kepada Bapa di surga. Mari satukan hati, berdoa, tunduk kepala, tanda saudara mempunyai iman yang sama, sepakat meminta belas kasihan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, hamba berdoa kepada saudara-saudaraku yang sedang tidak baik-baik saja saat mendengarkan video hari ini. Entah mereka di rumah atau di rumah sakit, yang mengalami sakit penyakit secara khusus, untuk yang mengalami sakit lumpuh, baik lumpuh kaki maupun juga Tuhan lumpuh tangan, stroke ringan, stroke berat, saraf kejepit. Tuhan Yesus, kuasa-Mu masih bekerja. Firman-Mu berkata, oleh bilu darah Yesus jadilah sembuh. Semua sakit penyakit jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang sedang sakit, mari bangun iman saudara. Ketika engkau sedang sakit, pagi, siang, sore, malam, setiap saat, daripada melamun, sentuh bagian tubuh yang sakit, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Apapun kepercayaan saudara, apapun agama saudara, teriaklah kepada Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, sembuhkan sakit saya. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua sakit penyakit umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya menanggung sakit penyakit, tapi menanggung, mau menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, saudara, ayo mulai bertumbuh dalam iman. Ketika engkau sudah sembuh, jangan bimbang, jangan takut, berjumpalah. Jumpai di daerahmu ada gereja atau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, minta bimbingan rohani agar imanmu makin bertumbuh. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Bagi saudara yang ingin rindu didoakan secara khusus, boleh menghubungi nomor HP WA saya di 081524773506. Saudara bisa WA, nanti saya ada waktu saya baca atau saya angkat telepon saudara. Kalaupun tidak berkesempatan, nanti di saat yang berbeda saya akan menghubungi balik saudara. Kita berdoa, karena doalah, semakin kita banyak berdoa, kita akan banyak menuai jawaban doa dari Tuhan Yesus. Shalom, salam sehat, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.